Dan untuk membahas lebih lanjut mengenai Muktamar ke-35 PBNU ini, sudah bergabung bersama kami Syafiq Hashim, intelektual muda NU. Selamat sore Mas Syafiq. Selamat sore Mas Dev. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Berita Satu Sore untuk hari ini. Ini 2 hari menjelang dibukanya Muktamar ke-35 PBNU. Dinamikanya seperti apa Mas Syafiq? Ya, dinamikanya seperti yang sering didiskusikan di ruang publik ya, bahwa banyak orang yang menghendaki agar Muktamar NU ini berjalan secara wajar, secara independen. NU diberi kebebasan untuk menentukan siapa yang akan menjadi Rois Am dan siapa yang akan menjadi Ketua Tanfidiyah. Namun dalam sejarah NU, Muktamar itu selalu menjadi ajang kontestasi ya, kontestasi dari berbagai pihak. Tak terlupakan juga yang paling besar adalah kontestasi dari pemerintah itu sendiri. Setiap muktamar selalu ada upaya untuk campur tangan dari penguasa atau dari pemerintah yang sedang berkuasa. Karena NU itu organisasi yang sangat besar sekali, memiliki potensi yang banyak sekali, terutama potensi politik sebagai ceruk suara, gudang suara, dan siapapun yang ingin menjadi penguasa di Republik ini pasti akan ikut campur atau ingin mempengaruhi atau memiliki pengaruh yang besar di dalam organisasi ini. Hal ini sudah menjadi semacam realitas ya bagi kita semua. Dalam beberapa kali periode pemilihan presiden langsung, NU suara Nahdliyin itu sangat menentukan. Karena itu dinamika Muktamar Agustus 2026 ini tidak akan terlepas dari persoalan-persoalan seperti itu. Jadi kalau misalnya ada himbauan dari sesepuh dan para ulama NU agar NU diberi kebebasan untuk menentukan siapa pengurus mereka dan pemerintah dimohon tidak ikut campur, itu artinya dinamikanya ke arah seperti itu. Jadi ada bacaan-bacaan bahwa pada Muktamar Agustus ini sudah ada upaya-upaya agar pengaruh pemerintah bisa menembus Muktamar NU yang akan datang ini. Baik Mas Syafiq, mekanismenya kemudian untuk pemilihan ketua umum itu akan seperti apa perjalanannya? Dan sebenarnya sosok seperti apa yang dicari di Muktamar ke-35 kali ini? Apakah ada di antara 8 nama yang sudah beredar di media sekarang ini? Kalau sosok pemimpin itu nanti yang menentukan adalah ketua cabang NU ya, baik Suriah maupun Tanfidiyah dan juga pimpinan wilayah NU, itu nanti yang akan menentukan. Cuma saya mendengar bahwa mekanisme pemilihan ketua Tanfid ini akan diarahkan melalui AHWA ya, melalui semacam lembaga yang nanti menentukan siapa yang akan menjadi pemimpin NU. Selama ini Tanfidiyah, ketum PBNU itu ditentukan oleh suara cabang, dan ini adalah proses demokrasi yang berjalan di NU sejak lama sekali. Ya, semenjak saya mengikuti pertama kali Muktamar NU tahun 94 di Cipasung, ketua umum PBNU atau Tanfidiyah maupun Rois Am itu dipilih langsung oleh cabang-cabang dan wilayah. Sementara ini ada aspirasi bahwa ketua Tanfidiyah dipilih oleh AHWA dan Rois Am akan dipilih berdasarkan kesepakatan AHWA. AHWA nanti akan dipilih oleh cabang dan pimpinan wilayah NU. Tentang 8 nama atau sosok siapa yang paling cocok, saya kira ini sangat dinamis ya. Belum tentu calon-calon yang mengemuka itu nanti akan menjadi pilihan cabang, belum tentu juga. Dan saya kira dalam 5 tahun terakhir Nahdliyin ini sudah belajar banyak hal gitu, dan ini nanti pengalaman NU dalam masa 5 tahun terakhir ini akan menjadi bekal bagi para pemilik suara di lingkungan
PBNU untuk menentukan siapa yang akan cocok bagi mereka. Apakah mereka akan memilih sosok yang kompromis terhadap penguasa, atau mereka akan memilih sosok yang sedikit kritis terhadap penguasa. Nah, mengapa demikian? Karena ini nanti akan didasarkan pada pengalaman-pengalaman yang dimiliki oleh PBNU. Bagaimana mereka merasakan misalnya 2-3 tahun dalam pemerintahan Jokowi dan 2 tahun terakhir dalam pemerintahan Prabowo, mereka akan mengevaluasi dukungan mereka terhadap Prabowo ini sudah diberi apa oleh Prabowo, semakin dekat atau semakin dijauhi, NU semakin mendapat manfaat atau tidak. Semua itu akan menjadi pertimbangan-pertimbangan para pemilih atau para pemilik suara di dalam muktamar nanti. Baik, tentu ini menjadi perkembangan yang menarik yang akan terus kita ikuti. Nanti akan seperti apa dinamikanya begitu ya. Apalagi muktamar ini akan segera dimulai. Dan biasanya muktamar ini punya tema tersendiri. Terus juga yang menarik juga untuk tahun ini pemilihan tempatnya di Tambak Beras. Banyak yang bilang kalau muktamar NU ini adalah jadi momen yang tepat untuk kembali ke akar gitu. Nah ini bisa dijelaskan soal tema dan juga pemilihan tempat ini seperti apa Mas Syafiq? Saya kira kalau Jombang ya, Jombang ini udah dalam 10 tahun, 15 tahun terakhir udah 2 kali menjadi tempat muktamar. Kalau saya melihat bahwa pilihan ke Jombang ini bukan ke Tambak Beras ini atau ke Jombang lah ya, ini bukan karena persoalan kembali ke akar, tapi karena terkait dengan mencari tempat yang netral ya, mencari tempat yang netral. Di beberapa tempat yang kemarin sudah didiskusikan dan diramaikan, dan itu juga terkait dengan persoalan yang dihadapi oleh NU, PBNU ya, konflik antara Rois Am dan Ketua Umum PBNU dan lain sebagainya, sehingga menyebabkan banyak hal terjadi dan akhirnya pilihan itu ke pesantren atau ke Tambak Beras, ke Jombang. Ya memang kalau dikait-kaitkan dengan akar bahwa PBNU NU lahir di sana 1926, kemudian sekarang muktamar di sana dan sebagainya, bisa saja. Tapi saya melihat bahwa dalam 15 tahun terakhir Jombang sudah 2 kali ini, 2015 ya kalau tidak salah saya juga hadir di sana. Lalu 2021 di Lampung, lalu kembali lagi ke Jombang. Nah, ini bisa dimaknai oleh berbagai atau dimaknai dengan berbagai sudut pandang, berbagai cara. Tapi bagi saya diselenggarakannya di Jombang ini merupakan bentuk kompromi ya dari berbagai kalangan di PBNU yang merasa bahwa mereka butuh tempat yang netral, butuh tempat yang dekat dengan tempat kelahiran NU, dan butuh tempat di mana para founders NU, muassis NU dimakamkan di sana, dikebumikan di sana, dan itu supaya mampu menyelesaikan masalah-masalah yang nanti akan dihadapi oleh NU dalam muktamar Jombang itu. Dan kita berharap bahwa pilihan tempat ini akan mempengaruhi juga proses muktamar dan hasil muktamar yang kita inginkan bersama-sama. Baik, kita akan nantikan seperti apa jalannya muktamar yang akan berlangsung mulai dari hari Kamis besok ya. Terima kasih banyak Mas Syafiq Hasyim, Lembaga Perguruan Tinggi Nahdlatul Ulama, sudah bergabung bersama kami di Berita Satu Sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.